Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Serli Erliana Putri dari S1 Administrasi Bisnis dari kelas AB 4905. Jadi di sini saya ingin menjelaskan bagaimana kegunaan Excel serta saya di sini ingin mengerjakan tugas besar dari aplikasi pemrograman dan komputer. Oke, lanjut langsung saja saya akan membagikan layarnya. Halo semuanya, jadi di sini saya lagi mengerjakan tugas besar di aplikasi komputer. Nah, ini tugas pertama saya yaitu sales data. Jadi saya blok dulu semuanya sampai bawah. Setelah itu saya ke sheet baru. Lalu saya memencet data. Setelah mencet data saya memilih from text atau CSV. Lalu saya mencari sales data. Saya klik. Nah, lalu jadi seperti ini. Nah, setelah itu saya kepinggirin, saya pencet bagian N, lalu klik NIM. NIM. Setelah itu saya menulisnya dengan NIM saya, yaitu 10 40 42 503 45. Setelah itu klik Enter, lalu blok ke bawah sampai selesai. Setelah di blok ke bawah, dia akan muncul otomatis, dan kita sekarang mau ke bagian O, yaitu faktor NIM. Kita tulis faktor NIM. Lalu klik enter, kita geser dulu supaya kelihatan namanya. Lalu kita memakai rumus sama dengan right tutup kurung N2, yaitu dari NIM ya, titik koma, lalu nah saya lebih cepat lagi, langsung klik N2 titik koma, lalu 3 tutup kurung garis miring atau dibagi 100, lalu klik enter. Nah, dia akan mengeluarkan otomatis sendiri sampai ke bawah, sudah otomatis. Lalu ke bagian P, yaitu performance score. Klik enter, habis itu kita pinggirin dulu supaya kelihatan namanya. Nah, pinggirin supaya kelihatan. Lalu rumus di performance score ini yaitu sama dengan E2 yaitu sales amount bintang itu dikali sama faktor NIM. Ya, kita percepat aja memakai langsung E2 bintang O2. Nanti dia akan mengeluarkan hasilnya. Enter. Ya, saya berarti hasilnya segitu. Setelah itu kita bagian Q kita percepat aja supaya itu nah disitu memakai rumus itu if P2 5000 excellent seterusnya begitu. Dan itu tuh tidak berubah, kita berbedanya di bagian 5000 excellent good. Setelah itu kita ke bagian R, yaitu profit per unit. Kita tulis profit per unit. Nah, profit per unit ini digunakan untuk menghitung keuntungan bersih dari satu barang. Setelah itu enter. Kita geserin supaya biar kelihatan tulisannya. Lalu kita masukkan rumus profit per unit. Kenapa memakai rumus itu? Karena setiap produk memiliki harga pokok dan harga jual, maka selisihnya menunjukkan profit murni per unit. Kita langsung klik namanya biar cepat. Nah, setelah sudah semua, kita lanjut ke bagian S, yaitu total profit. Total profit itu menghitung total keuntungan dari seluruh barang yang terjual. Kita memakai rumus ini karena dengan mengalihkan laba per barang dengan jumlah barang terjual, kita bisa tahu keuntungan total tiap transaksi atau produk, yaitu rumusnya R2 dikali F2. Setelah kita enter, lalu kita geser saja biar kelihatan namanya dan hasilnya. Lalu setelah itu di bagian T kita ada yang namanya kategori profit kategori.
yang dimana rumus ini itu mengelompokkan hasil penjualan menjadi dua kategori, high profit atau low profit dari hasil tersebut. Kenapa kita memakai rumus ini? Karena rumus ini digunakan agar manajer bisa menganalisis transaksi mana yang paling menguntungkan tanpa harus menghitung manual satu persatu. Jadi dengan rumus ini kita bisa langsung yang otomatis tanpa kita ribet-ribet untuk menghitung satu-satu. Setelah keluar hasilnya, kita langsung tarik ke samping supaya kelihatan. Lalu kita ke bagian U. U itu bagian diskon kategori, yang dimana menentukan apakah penjualan mendapat diskon dan seberapa besar diskonnya. Kita tulis diskon kategori, lalu kita enter. Nah, di sini kita memakai rumus if diskon sama dengan panjang lagi. Kenapa saya memilih rumus ini? Karena diskon mempengaruhi laba. Dengan rumus ini kita bisa menganalisis dampak diskon terhadap profit dan strategi penjualan. Nah, kita langsung percepat saja, kita langsung ke bagian fee. Yang dimana fee ini bagian sales priority. Sales priority ini menentukan tingkat prioritas penjualan berdasarkan profit dan performa. Kita klik, kita menggunakan di sini kita rumusnya agak panjang ya, karena kita memakai if dan and, lalu kita tulis priority A, priority B, priority C, high profit, kategori performance, excellent, good. Kenapa saya memakai alasan kenapa saya memakai rumus ini, agar perusahaan tahu produk atau sales mana yang harus mendapatkan fokus dan dukungan lebih besar. Setelah itu klik, kita geser aja supaya kelihatan tulisannya, lalu kita ke bagian W.
Nah, ini kita bagian akhir yaitu bonus amount, yang dimana ini menghitung bonus untuk karyawan atau sales berdasarkan performa dan profit yang dihasilkan. Enter. Ini kita memakai rumus yang panjang karena kita harus mengetahui sebelumnya itu gimana supaya kita menghasilkan bonusnya. Kenapa saya memakai rumus ini? Karena sebagai bentuk apresiasi terhadap sales yang memiliki performa terbaik dan profit tinggi serta memotivasi karyawan lainnya. Segitu untuk bagian 1. Nah, dari hasil rumus-rumus ini digunakan untuk mempermudah kita menganalisis data penjualan secara otomatis. Dengan hasil analisis ini kita bisa membantu kita menentukan strategi bisnis, efisiensi waktu, dan peningkatan kinerja sales. Nah, setelah itu kita lanjut ke tugas bagian 2. Di sini kita tentang VLOOKUP. Kita langsung saja ke bagian negara, yaitu memakai rumus sama dengan VLOOKUP, lalu live. Setelah itu kita klik bagian kode, selalu klik bagian kode, titik 2, lalu 2, tutup kurung, titik 2 lagi, lalu kita blok bagian kode negara dan negaranya, yang dimana kita harus mencari tahu berawalan dari negara itu. Lalu kita pencet Fn F4 titik 2 lalu false untuk mengakhirinya. Setelah itu kita tutup kurung enter. Nah, ini kita ada sedikit kesalahan, lupa memakai titik 2 komanya, lalu enter. Setelah itu langsung klik ke bawah titik 2. Setelah itu kita ke bagian produk. Nah, produk ini VLOOKUP, kita tidak memakai live lagi, yaitu kita memakai need. Setelah itu klik kode, titik koma 3, titik koma lagi 3, tutup kurung, titik koma. Karena kita di sini produk dan NIM saya itu ganjil, kita blok yang bagian ganjil. Setelah itu Fn F4 titik koma 2 titik koma false. Setelah false itu tutup kurung enter. Lalu klik 2 supaya langsung otomatis keisi ke bawahnya. Nah, setelah sudah selesai kita ke bagian segmen. Bagian segmen sama dengan VLOOKUP. Kita memakai init lagi, lalu klik kode titik koma 6 titik koma 1 tutup kurung titik koma, lalu kita blok di bagian segmen. Setelah itu kita pencet Fn F4. Setelah itu titik koma 2 titik koma false, lalu enter. Kita langsung klik 2 supaya langsung isi ke bawah. Lalu kita blok di bagian tanggal itu supaya berurut, blok sampai bawah. Lalu kita ke bagian data, lalu ke bagian sort. Setelah pencet di bagian sort, kita pilih di bagian tanggal.
supaya ke isi berurut. Enter. Nah, dia akan berurut sendirinya. Lalu ke bagian harga barang. Nah, harga barang ini tuh sama rumusnya dengan produk. Sama dengan produk yang tapi di harga barang ini kita dibedainya dengan sebelum false itu di produk itu kita memakai 2, sedangkan di harga barang kita memakainya 3. Karena di bagian 3 itu kita mengetahui harga barang, sedangkan di bagian 2 itu kita mengetahui produknya. Setelah itu false, enter, langsung klik 2. Nah, sudah keisi otomatis. Setelah itu kita ke bagian penjualan. Penjualan ini berbeda karena kita harus mengurangi dengan NIM terakhir kita atau bisa disebut dengan diskon. Jumlah barang dikali dengan harga barang, tutup kurung, lalu kurang, buka kurung 5% karena NIM akhir saya yaitu 5. Tutup kurung, F2. Nah, saya ada kesalahan sedikit karena saya lupa, yaitu tidak memakai F2. Saya akan pakai F2 lagi. Nah, di sini saya sempat salah lagi karena saya tidak dituliskan dikalinya. Kalikan dulu pertama kali. Satu enter. Nah, setelah enter langsung saja titik 2, klik 2. Ya, geser lagi. Nah, di sini udah semuanya udah beres. Kita lanjut ke bagian total penjualan. Tidak pakai rumus ini karena kita di sini pakai rumus sum, lalu kita blok di bagian H. Kita langsung tulis saja supaya cepat, yaitu H2 dari awal sampai H81 yang bagian akhir, karena untuk menghitung total semuanya. Ntar setelah itu kita ke bagian rata-rata penjualan kita hapus, kita menggunakan average. Sama seperti total penjualan, yaitu kita blok di bagian H2 sampai H81. Enter. Nah, kita sudah mengetahui. Lalu ke bagian penjualan terbesar. Kita memakai max karena kita harus mengetahui mana yang paling tinggi. Sama dengan total penjualan dan total penjualan, kita blok dari H2 sampai H81. Setelah itu ke bagian penjualan terkecil dengan memakai min. Di enter. Nah, sesuai semua kita beres deh. Di sini kita lanjut di tugas yang ketiga, yaitu pivot chart dan table. Kita blok di bagian A, lalu kita ke bagian data, lalu text to columns untuk memisahkan supaya bisa mengetahui. Nah, setelah itu sudah kita pisah-pisahin. Setelah sudah selesai bagian yang salesman 12, kita lanjut untuk membuat pivot. Ke insert, lalu pivot chart, pilih yang pivot table dan pivot chart, klik, lalu otomatis akan itu kita langsung centang di bagian kategori dan salesman 1. Karena saya pengen cari tahu sales terbanyak di bulan pertama, makanya saya masukin kategori dan kolom salesman 1 ke pivot table. Nah, setelah semua baru deh sudah beres tugasnya.